salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Hanya ada dua orang yang tidak wajib jawab salam. Yang pertama orang budek, yang kedua orang PA. Kalau tadi ada yang nggak jawab salam, ada dua kemungkinan. Kalau nggak budek, PA. Kalau nggak budek, PA. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa daripada dibilang PA. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatiz, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, para tamu undangan yang insyaallah ahlan wa sahlan. Yang insyaallah pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustad JJ Junaid JJ Nudin. Betul Pak? Ada mana orangnya Pak? Ada mana orangnya? Ustadz mana Ustadz? Ustadz JJ Jainuddin ya? Ada ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Babus Salam, tokoh masyarakat Haji Okip yang tadi telah memberikan sambutan, Ustadz Haji Ikram, Kiai Haji Beni Mubarak. Mohon maaf kalau yang lain yang gak kesebut, emang catatannya cuma segitu. Catatannya cuma segitu. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Lurah kita yang sudi kiranya telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah Allah berkahi kehidupannya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan istrinya. Amin. Amin Pak Lurah. Amin. Sohibul Hajah Bapak Agus Permana, Andinda Muhammad Raja yang alhamdulillah kemarin telah dihitan. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah kelak jadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Sampai jam berapa ini Pak Lurah? Jam 2. Kuat Pak Kiai, kuat. Saya hanya kuat. Kita flashback ke belakang sebentar. Ada 3 fase kehidupan manusia. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan melewati 3 fase ini. Apa 3 fase itu? Yang pertama dari apa? Yang kedua untuk apa? Yang ketiga mau kemana? Mudah-mudahan kelar 5 menit dibahasnya. Mudah-mudahan kelar 5 menit. Masuk fase yang pertama dari apa? Dari apa kita diciptakan Allah? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12, Allah Subhanahu wa taala dengan gamblangnya memberikan informasi kepada kita tentang proses penciptaan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kata Allah, wahai manusia,
sungguh aku telah ciptakan engkau dari saripatih tanah. Apa-apa yang kita makan, tanaman, tumbuhan, hewan, semua kita makan. Kemudian Allah ciptakan dari saripatih tanah itu setetes mani yang hina, kata Allah. Mani itu disimpan oleh Allah di dalam rahim ibu-ibu kita. Makanya kalau kita sadar, Pak, kalau kita sadar kita hanya diciptakan Allah dari setetes mani yang hina, hidup nggak bakalan sombong, Pak. Betul, betul. Allah titipkan harta kepada kita. Sombongnya nauzubillah min zalik, Pak. Sama tetangga nggak mau negor, jalan nggak napak bumi, gunting tuh ya. Dikasih jabatan sombong. Bukan Pak Lurah sini, bukan. Di sini Pak Lurah nggak sombong. Ada tuh anak buahnya Fir'aun, anak buahnya Fir'aun yang sombong, ya. Kalau kita sadar betul bahwa pada hakikatnya kita hanya diciptakan dari setetes mani yang hina, hidup ini gak bakalan sombong, ya. Allah simpan air mandi di rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih, Pak? Ada yang lebih gak? Ada yang namanya hamil kebo. Hamil kebo sampai 10 bulan tuh bayi nggak keluar-keluar, hamil kebo. 9 bulan 10 hari kita berada di rahim ibu kita. Gelap, Pak, gelap, ngap, sumpah. Ibu kita, Masya Allah. Makanya kalau kita bicara ibu, Pak, Masya Allah, begitu besar jasanya kepada kita. 9 bulan mengandung kita, nggak pernah ngeluh, nggak pernah merasa capek, ya. Padahal kata Allah, wahnan ala wahnin, kata Allah, kelelahan di atas kelelahan. Apakah selama ibu-ibu hamil ini ngeluh kepada kita? Tidak, Pak. Di mana-mana, kemana-mana itu yang perutnya gendut dibawa. Kalau bisa ditaruh, malahan mendingan ditaruh dulu itu perut yang gede. Kalau udah bulannya tidur susah, miring, salah, tungkurep, takut meletus, ya. 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, kelelahan di atas kelelahan. Sampailah saatnya ibu kita melahirkan kita di permukaan bumi ini. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun, kata Allah. Ibu-ibu kita yang melahirkan kita, ketika lahir kita tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Lahir bayi nangis, sementara di sekeliling kita tertawa gembira karena lahirnya sang jabang bayi. Tapi insya Allah kebalikannya, ketika kita mati, mayat kita tersenyum, sementara orang-orang di sekeliling kita sedih dan menangis. 9 bulan 10 hari kemudian lahir ke permukaan bumi, dikasih nama, dikasih pendidikan. Makanya tadi saya setuju tuh sambutan yang terakhir tadi, ya, terakhir harus imbang, balance, Pak. Dunia akhirat harus balance. Tapi masalahnya sekarang kita tidak pernah merasa dosa ketika anak kita tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran. Tetapi kita merasa dosa ketika anak kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komputer. Itu masalahnya. Yang menjadi kewajiban kita selaku orang tua mendidik anak supaya bisa baca Quran, baca hadis Nabi. Kalau nggak ada waktu, kita titipin ke guru-guru ngaji. Betul, Pak? Ada di sini guru ngaji, Pak? Hah? Banyak. Diperhatikan sama Pak Lurah, Pak? Kagak. Ya Allah, kesian amat. Disawer mulu. Ustadz juga manusia, Pak Lurah. Ustadz juga manusia. Ustadz
Kalau lempengan ngantongin duit banyak, baca imamnya gacor. Apa aja surah dibaca pak Ustadz tuh gacor. Sapi isma rabbikal a'la dibaca. Orang duit di kantongnya ada 1 juta. Gacor. Coba kalau lurah Ustadz nggak punya duit sama sekali, bokeh, baca kuliah nggak nyampe pak, nggak nyampe kuliah. Wala ana wala antum wala ana wala antum, kata makmumnya lakum Ustadz lakum dinukum waladolin, amin, kata makmumnya lah kok Ustadz amin lagi, kagak ada duit kantongnya, pokoknya Ustadznya. Coba kalau Ustadz yang ngantongin duit 1 juta, amanya tasa'alun anamba, habis berapa hafal 1 juta. Rakaat yang kedua, yang pertama gak ketemu kuliah, rakaat yang kedua yang lebih pendek, dia baca inna a'toina. Pendek kan? Pendek gak? Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Gak ketemu tuh pak, orang gak ada duit di dompetnya, di kantongnya kata mamunya inna Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagak ada duit di dompetnya pak lurah, kagak ada duit. Makanya diperhatiin, Ustaz juga manusia, tapi jangan berharap amplop pak Ustaz, hati-hati. Bener, saya juga kemarin nih diundang Pak Haji Agus nggak ngarepin amplop saya mah. Betul, saya ceramah kemana-mana nggak ngarepin amplop Pak Lurah, betul. Iya, saya mah nggak mikirin, biar tuan rumah aja yang mikirin. Ngapain kita capek-capek mikirin, orang tuan rumah udah mikirin, betul gak? Ya, Allah lahirkan kita ke permukaan bumi tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah jadikan kita pendengaran, penglihatan dan hati supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panca indera yang pertama yang berfungsi ketika bayi baru lahir adalah pendengaran. Ingat pak, kenapa dulu orang-orang NU dulu, ulama-ulama dulu ngajarin kita ketika sang jabang bayi baru lahir diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri, karena alat panca indera yang pertama berfungsi saat itu yakni pendengaran. Tapi ajannya jangan kenceng-kenceng Pak Ustaz, ajannya jangan kenceng-kenceng, iya terbaiknya sawan. Terus jangan didangdutin, mentang-mentang bapaknya artis dangdut orkes, anaknya baru lahir didangdutin. Jangan pak ya, diazanin, dikomatin. Tujuannya apa? Agar yang terekam pertama di otak anak kita yakni lafzul zalalah, lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, bukan anggur merah, bukan. Kalau dinyanyiin anggur merah, yang terekam anggur merah. Begitu bayi cerot anggur merah, repot itu urusan. Ya. Kemudian anak berkembang, titip. Kalau bapak nggak ada waktu, ibu nggak ada waktu buat ngajarin anak ngaji, titipin ke guru-guru ngaji. Mentolong diperhatiin, kebanyakan kita cuma nitipin anak doang, nggak merhatiin bayarannya. Tuh masalahnya. Makanya banyak majlis taklim la yamutu wa la yahya, nggak bermutu karena kurang biaya. Betul. Betul. Titip anak seenak-enaknya aja. Jajan sehari 15.000, jajan sehari 15.000. Bayaran ngaji sebulan 15.000.
Jomplang Pak. Cuman syaratnya nih Pak, kalau Bapak nitipin ke guru ngaji, kita harus tahu bentuk rupanya itu ustadz kayak gimana mukanya. Ganteng, penjelek, putih, Pak hitam, kudu tahu Pak. Ketika nyerahin anak kita ke guru ngaji, kita kudu tahu itu mukanya ustadz kayak apa. Karena pernah kejadian di kampung saya Pak, nyerahin anak, orang tuanya nggak tahu guru ngajinya kayak apa mukanya. Ngaji, proses ngajar berjalan. Oh, tuh anak udah bisa baca Quran ceritanya. Nenteng Quran di hadapan bapaknya. Bapaknya manggil, "Mat, Ahmad, sini Mat." "Iya Pak." "Bisa baca Quran?" "Bisa Pak." "Wah hebat, bisa baca Quran." "Bapak mau tes Mat?" "Oh silakan Pak." "Gak usah yang panjang-panjang, Bapak tes surat Al-Fatihah aja." "Surat Al-Fatihah." "Baik Pak." Wah amat mah Fatihah kecil, dites sama bapaknya, dibaca dari awal Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah Pak? Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita terusin ya. Nanti dikoreksi. Kalau ada yang salah kita koreksi. Kalau nggak ada yang salah kita lanjutin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang salah? Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang salah? Maliki Yaumiddin. Terus kata bapaknya Ahmad, terus Mat, berarti benar bacaannya, gak ada yang salah. Ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus lanjut. Gak ada yang salah kan Pak Ustadz? Gak ada yang salah? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang salah? Gak ada. Lanjut. Ayat terakhir, tolong disimak sama-sama. Kalau ada yang salah ngomong Pak Ustadz ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang salah? Ada. Ada. Bapaknya Ahmad saat itu marah besar Pak. Kata bapaknya Ahmad, "Mat, gua dari dulu belajar ngaji yang namanya pada Fatihah an'amta, bukan ang'anta." Tuh. Kata bapaknya Ahmad, "Anterin bapak ke rumah guru lu Mat." Dianterin bapaknya, marah bapaknya Pak, karena salah ngajarin. Fatal akibatnya salah ngajarin. Dari rumah bapaknya Ahmad udah marah-marah Pak, pengen marah sama guru ngajinya si Ahmad. Sampai depan pintu rumah gurunya, diketok pintunya, "Assalamualaikum." Pas kebetulan yang buka pintunya guru ngajinya Ahmad. Pas banget kan Pak? Pas. Saat itu juga bapaknya si Ahmad nggak jadi marah Pak. Karena apa? Karena guru ngajinya Ahmad bibirnya sumbing. Bibirnya sumbing. Jadi nggak bisa an'amta, nggak bisa ang'anta karena sumbing. Swing. Ya bahasa swing. Swing kui Pak, kui tuh. Tapi kalau di pas swingnya ditutup kiri, jadi kiri. Swing. Makanya kewajiban kita mendidik anak, ngajarin ngaji. Kalau nggak ada waktu titipin ke guru ngaji. Cuman ketika diserahin ke guru ngaji, kita harus tahu gurunya kayak apa mukanya. Jangan sampai kejadian kayak tadi si Ahmad. Ya Pak? Ya. Terus Pak, terus ini. Hah? Nih gimana cara minum kopinya ini ya? Dari bawah. Terus ketika ibu kita lahirkan kita, makanya begitu besar jasa ibu kita Pak. Begitu besar. Seluruh harta kita yang kita punya saat ini
Kita bayar bakti kita kepada ibu kita, nggak kebayar Pak, nggak kebayar. Oh, saking mulianya ibu kita, terlontar dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Tuh. Kemudian saat itu para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa orang yang harus saya hormati? Kemudian Rasul menjawab, ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Abuka. Ibu, 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 baru bapak. Ibunya 3, bapaknya 1. Jadi 1 bapak, 3 ibu. Gimana ya? Gimana kalau orang hitungnya? 1 bapak, 3 ibu. Setuju? Oh, setuju. Cocok dicakar. Yang baru 1 nambah 2, yang udah 2 nambah 1 lagi, jadi 3. 1 bapak, 3 ibu. Saking mulianya ibu kita sampai terlontar dari mulut baginda Rasul, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Cuman salahnya para kiai, para ustadz tidak menjelaskan kaki yang sebelah mana, yang kiri apa yang kanan. Pernah dijelasin Pak Ustadz kaki yang sebelah mana? Hah? Kagak kan? Iya. Si anak baru pulang main, ibunya baru nyampe dari pasar, dipeluk kaki ibunya sama anaknya. Orang dengar ceramah kayak begini, dicari di surga di telapak kaki ibu. Tuh anak bingung kaki yang sebelah mana. Dipeluk kaki yang kanan, takut yang sebelah kiri. Dipeluk yang kiri, takut sebelah kanan. Tuh anak nengok ke atas, kata emaknya, tong lu jangan nengok ke atas, yang di atas itu surga bapak lu. Sarang manuk. Marong. Si borontok. Yang di atas surga bapak lu. Beranjak dewasa itu anak disekolahkan, dikasih nama, dididik, dinikahkan, ya kayak malam hari ini dihitankan, ya. Kalau ingat sejarah bahwa khitan ini ada 2 pendapat Pak. Ada yang berpendapat bahwa khitan ini dimulai dari masa zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada yang berpendapat dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi dua-duanya betul. Kita pakai salah satu. Kita ambil contoh dari masa Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Allah begini, Fakulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha haitsu syi'tum ragadan. Hai anak Adam, hai Adam, kata Allah, hiduplah, nikmatilah surga. Semua fasilitas yang ada di surga silahkan pergunakan, pakai, makan, minum sepuasnya. Tapi Allah cuma minta satu, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon khuldi. Ya kan? Betul Pak. Adam suruh nikmatin fasilitas di surga. Allah cuma minta satu syarat, jangan dekati pohon khuldi. Cuman kan setan pinter Pak. Setan nggak cukup di situ, digoda. Siti Hawa digoda, Nabi Allah Adam digoda, akhirnya tergoda. Bukan hanya didekati itu buah khuldi, bahkan sampai dimakan. Tuh, dimakan sama Nabi Allah Adam buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Makanya laki-laki ada ini apa nih, jakun, ya Pak, laki-laki ada jakunnya enggak? Ada. Ntar Bu pulang di kamar pegang leher lakinya, Pak, Mbak, ini buah khuldi ya, gitu. Nyangkut, Nabi Allah Adam nyangkut di tenggorokan. Kalau Siti Hawa terus nyangkutnya di dada, karena Siti Hawa lehernya licin. Perempuan lehernya licin karena sering ngomongin
orang. Lakinya diomongin, si bapaknya begini. Padahal lagi nawar sayur pagi-pagi, lagi nawar sayur, sepet-sepetnya ngomongin lakinya. Leher perempuan licin, ketika Khuldi dimakan Siti Hawa, nyangkutnya di dada. Makanya terkenal tuh perempuan ada payu darah. Untungnya itu buah Khuldi terbelah dua. Coba kalau satu, ya Allah, kita nggak bisa bayangin, Pak. Satu di tengah kayak tumor jadinya, Bu. Kayak tumor, untungnya terbelah dua. Kemudian anak itu menganjak dewasa, disekolahkan di sekolah formal dan sekolah pendidikan agama harus imbang, Pak. Jangan umumnya aja, jangan agamanya aja, harus balance agama dan umum, ya. Karena dua-duanya penting. Beranjak dewasa itu anak disekolahkan, dididik agama oleh ayah dan ibunya. Jangan sampai salah didik, Pak. Karena repot zaman anak sekarang mah, apalagi yang udah gila game online. Ribet. Nih makanya nih, Pak, Walura nih, anak-anak begini harus dididik nih. Harus dididik, harus diperhatikan, ya. Karena generasi penerus ada di tangan mereka. Bagaimana kampung ini, bagaimana daerah ini tergantung dari mereka sekarang. Kalau mereka sekarang pintar umum dan pintar agama, insya Allah tambah maju ini desa, tambah maju ini kampung. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak seusia ini udah gila game, semuanya rusak, narkoba, segala macam, jangan harap kampung ini bisa maju dan bisa berkah. Kemudian yang terakhir, fase yang terakhir, setelah menjalani kehidupan di permukaan bumi, ya, umur umatku, kata Nabi, nggak jauh dari umurku. Kita ngontrak, Pak, di dunia ini, bukan tujuan kita di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Kata Nabi, umur umatku nggak jauh dari umurku. Nabi wafat umur berapa, Bu? 63 tahun Nabi wafat. Kalau malam ini yang hadir saat ini umurnya sudah 60 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi. Baik-baik. Kalau yang hadir malam ini usianya sudah 62 tahun 11 bulan, bulan lagi. Jangan ada yang dipantang. Makan yang enak-enak. Tinggal sebulan lagi. Kata Allah enggak. Allah enggak kayak gitu. Umur umatku, kata Nabi, gak jauh dari umurku. Tapi banyak juga orang-orang tua kita dulu umurnya bahkan sampai ratusan, Pak. Betul gak? Ada yang 110, 120 masih sehat, masih bisa manggul pisang standar, masih kuat, ya. Setelah masa kontrak kita habis di permukaan bumi ini, satu fase lagi kita harus lalui, yakni mau kemana kita setelah dari dunia ini, yakni tujuan terakhir, yakni alam akhirat. Jangan berharap dan punya keyakinan bahwa setelah dikubur kita selesai semuanya perkara. Tidak, Pak. Justru ketika kita dikubur, itu awal dari segala permasalahan hidup. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika di dunia Allah titip jabatan, saat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika di dunia dikasih amanah harta yang berlimpah, saat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika di dunia diamanahkan ilmu, di situ saat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baik, Pak, baik-baik. Dunia ini mah, ya Allah, dunia cuma sementara, panggung sandiwara dunia mah.
jangan dijadikan tujuan, ya. Setelah fase kehidupan berakhir, kita setelah mengetahui bersama 3 fase itu, Pak, insya Allah dengan kita mengetahui fase itu, dari apa kita, untuk apa kita diciptakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian mau kemana kita setelah ini, yakni tujuan kita alam akhirat yang abadi, kekal selama-lamanya. Demikian ya Pak Lurah. Cukup ya Pak? Iya, nanti gampang Pak, kalau kurang bisa ngundang lagi. Iya. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mungkin itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Mukarram Kiai Haji Zulkarnain dari Kota Jakarta yang telah menyampaikan tausiah.